Suroni mana? Video lah, ya orang saya. Mau kanti mau ini boleh. Ayo suaranya dokter. Mau sampai dia pulang.
gerakan ayo siap. Apa? Lebar senyum. Pun latihan, Pak. Nah, lewat balik kanan baru.
mencucikan pakaiannya, juga meninang gogokan agar bisa tidur dengan nyenyak dan bangun dalam keadaan sehat, segar, sehingga merasa bahagia dalam belajar atau bersekolah. Hadirin, selamat menyaksikan. Sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Ketua dan anggota tim penilai lomba sekolah sehat LSS SDMI tingkat nasional tahun 2015. Di sini hadir secara langsung yaitu Bapak Suyadi selaku Ketua tim dan Bapak Abdurrahman selaku anggota, Ibu Endang Murni Angkes selaku anggota juga, dan juga Bapak Warno, Bapak Rebut MAG dari Kementerian Agama, dan yang saya hormati pula para pendamping dari tingkat provinsi, Bapak Zainal Abidin, Bapak Heri, dan Bapak Sutopo yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati pula tim pembina UKS tingkat Provinsi Jawa Tengah, segenap tim pembina UKS Kabupaten Banyumas. Di sini hadir secara langsung Bapak Asep Pangesra, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, dan Bapak Camat, dan juga Bapak dari perwakilan dari Kementerian Agama, serta Ketua Tim Penggerak PK Kabupaten Banyumas beserta jajarannya. Dan yang saya hormati pula seluruh guru dan tim pembina UKS tingkat kecamatan Sokaraja yang saya hormati dan saya banggakan, serta Bapak Kepala Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Kedolong, Kecamatan Sokaraja, yang saya hormati pula tim pembina UKS yang ada di wilayah Kecamatan Sokaraja beserta seluruh jajarannya, para siswa dan tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan yang baik sehingga dapat menghadiri acara penilaian lomba sekolah sehat SDMI tingkat nasional tahun 2015. Dan pada tim penilai tingkat nasional, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banyumas mengucapkan selamat datang di Kabupaten Banyumas kepada seluruh anggota tim penilai lomba sekolah sehat tingkat nasional 2015,
dan semoga Bapak dan Ibu semuanya berkenan di Kabupaten Banyumas. Dan sebelumnya kami juga mohon maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan ini, dengan mengingat segala keterbatasan yang kami miliki. Lomba sekolah sehat ini merupakan sesuatu yang sudah kita adakan dari tahun ke tahun, tetapi untuk tahun 2015 ini merupakan sesuatu yang luar biasa, karena kami dengan seluruh dukungan dari sekolah, dari murid, orang tua murid maupun dari lingkungan dan juga dari seluruh dinas terkait, ternyata SD Kedondong 1 dapat mewakili dari ex-Karesidenan Banyumas atau Pak Korwil 3 untuk maju ke tingkat nasional. Dan semoga nanti pada penilaian ini Bapak dan Ibu semuanya bisa melihat secara langsung apa yang ada di SD Kedondong Sokaraja ini. Dan ini semuanya memang sudah menjadi kebiasaan atau budaya yang ada di sekolah ini, sehingga tidak ada rekayasa Bapak dan Ibu semuanya. Bapak, tidak ada lomba ini, memang SD ini adanya demikian, dan tanaman-tanaman juga sudah terpelihara dengan baik dari dulu sampai dengan sekarang. Dan kebiasaan dari murid pun juga sudah kita bimbing terus Bapak, budidaya sehat atau berbudaya sehat, PHBS segala macam ini harus selalu diterapkan di sekolah. Dan juga karena ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, sehingga guru-guru juga sudah memberikan contoh yang terbaik kepada para muridnya dengan dukungan lingkungan yang cukup baik. Tadi partisipasi dari masyarakat juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyambut Bapak dan Ibu semuanya, sehingga seandainya perjalanan yang cukup jauh dari tempat pemberhentian sampai sekolah ini kami mohon untuk dapat dimaklumi, karena warga masyarakat demikian antusias untuk bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya. Bapak, inilah yang bisa dipersembahkan dari sekolah dan juga warga masyarakat Kedondong, Kecamatan Sokaraja terhadap Bapak dan Ibu semuanya, untuk bisa memberikan contoh kepada warga sekitarnya bahwa hidup sehat ternyata jauh lebih nyaman. Sesuai dengan visi dari sekolah tersebut, Bapak, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak, lomba UKS ini merupakan sesuatu kegiatan yang dari tahun ke tahun tetap dilaksanakan di tingkat Kabupaten Banyumas, sehingga pembinaan tersebut juga selalu berjalan berkesinambungan, dan semua dari tim pembina UKS tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan, tingkat desa pun semuanya terlibat di sini. Dan hasil yang telah kami lakukan nanti dapat Bapak dan Ibu semuanya periksa nih sesuai dengan buku kuning yang ada di depan Bapak dan Ibu semuanya, nanti bisa dicocokkan dengan realita yang ada di lapangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak, pada hari ini dengan kita akan dinilai, yang jelas Bapak kami tidak akan berpanjang lebar karena waktunya mungkin amat terbatas, sehingga kalau kami akan bicara panjang lebar mungkin juga tidak begitu bermanfaat. Yang jelas Bapak, apa yang ada di buku kuning ini semuanya sudah kami persiapkan. Nanti Bapak dan Ibu semuanya silakan dapat menanyakan kepada baik kepada guru maupun kepada para siswa yang ditugasi, karena di sini dokter-dokter kecil juga sudah terbiasa dengan tugas-tugas sehari-hari selama kegiatan belajar dan mengajar. Mungkin itu dapat kami sampaikan, dan semoga nanti Bapak dan Ibu semuanya berkenan pada sekolah ini, dan besar harapan kami Bapak dengan dinilai ini. Yang jelas Bapak, tidak mungkin semuanya sempurna, sehingga seandainya masih ada beberapa hal yang perlu ditekankan pada kita semuanya, kami akan memperhatikan itu dan kami akan tindak lanjuti sehingga ke depan akan jauh lebih baik. Dan
untuk saat ini atau tahun ini adalah persembahan yang terbaik yang bisa Kabupaten Banyumas berikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dan semoga berkenan nanti bisa diberikan nomor yang paling kecil. Ini mungkin kegiatan yang pertama Bapak dan Ibu semuanya, karena besok juga harus mengunjungi di Sokaraja di Banyumas, di SMA Negeri 1 Banyumas, dan di sana juga lahannya memang lebih besar daripada SD ini, dan juga asri Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan atas segala perhatian dan dukungan dari seluruh warga yang ada di Kecamatan Sokaraja, khususnya Desa Kedondong, di mana seluruh tokoh masyarakat juga mensupport adanya sekolah ini untuk bisa meraih yang terbaik di Jawa Tengah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu-undangan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan perkenalan dilanjutkan maksud dan tujuan oleh Ketua Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat tahun 2015 tingkat nasional yang terhormat Bapak Suyadi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Bupati yang pada kali ini berkenan hadir. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati beserta Ibu yang pada kali ini berkenan hadir sampai ke tingkat pelaksana, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Asisten Bupati berkenan hadir pula. Yang kami hormati para kepala SKPD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan dinas-dinas lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Camat, yang kami hormati perwakilan dari Kapolres, dari Dandim, dari Komite Sekolah, ya, Pak Lurah, Komite Sekolah, dan lain sebagainya. Mohon maaf tidak saya disebutkan satu persatu. Yang kami cintai para guru dan anak-anak, ya, karena merekalah semua pendidikan ini akan berhasil. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi yang cerah ini kita bisa bertemu pertama kali di Sokaraja untuk sekolah yang diunggulkan ini. Mudah-mudahan sekolah ini nanti setelah kita lihat bersama bisa diharapkan menjadi suri tauladan untuk sekolah-sekolah yang lain. Yang berikutnya saya mengucapkan, kami dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran aparat, mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruhnya yang telah berkenan menyambut kami dengan begitu luar biasa. Sampai masyarakatnya ikut turun tangan. Kemarin itu ada bahasa Banyumas katanya kerigan. Betul Pak ya? Ya, alhamdulillah. Ada rebana, kemudian ada bahasa Jawa nyanyian UKS, kemudian ada tarian, ada segala macam, hebat luar biasa. Kemarin di Temanggung hebat, ternyata di sini lebih hebat. Bapak Ibu, kami telah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan. Pertama kami di kantor gubernur pada tanggal 25 disambut oleh asisten gubernur. Kemudian kami lanjutkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian dilanjut dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Bupati Temanggung sekalian, kami bertemu di sana. Setelah selesai kami urusan, alhamdulillah sorenya bisa melanjutkan perjalanan ke Banyumas. Kami sangat berbahagia bisa mengunjungi di Banyumas ini karena bahasanya berbeda. Kata asisten gubernur kemarin tuh di Banyumas ini terkenal dinginnya. Bukan dingin berarti dingin cuaca, tapi makan menduan dingin gitu misalnya. Itu artinya makan menduan dulu. Gitu. Ya.
makan mendoan dingin panas, makan mendoan panas dingin ya. Itu bingung saya pertama kali. Artinya makan mendoan panas dulu ya. Wedangan dingin ya. Itu diantaranya bahasa-bahasa yang sangat lucu di Banyumas ini. Kami sangat terkesan oleh bahasa sini dan penduduknya juga sangat ramah-ramah. Kalau menyajikan sesuatu itu apa adanya, bloko suto. Maka Bapak Wakil Bupati tadi mengemukakan bahwa sekolah ini apa adanya, saya sangat gembira sekali itu, Pak. Artinya tidak ada pencitraan apa-apa. Dilombakan atau tidak sama saja di sini. Nah, ini yang kami cari sebenarnya. Mudah-mudahan ini tetap dipertahankan ya. Dan maksud kedatangan kami mengadakan lomba LSS ini Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah untuk memotivasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu diantaranya yang dikemukakan dalam school based management atau sekolah berbasis sekolah. Di samping meningkatkan prestasi, manajemen keuangan, manajemen keamanan, manajemen administrasi, ada juga yang namanya manajemen kesehatan. Ya. Nah, oleh karena itu, sekolah yang sehat nanti guru-gurunya juga akan sehat, anak-anak belajar juga dengan nyaman, dengan tenang. Akhirnya apa? Berpengaruh pada prestasi. Maka kesehatan ini adalah merupakan modal dasar di dalam meningkatkan prestasi, baik secara lokal, nasional maupun internasional. Lebih-lebih di daerah Jawa Tengah ini syarat dengan prestasi. Ya. Kemarin saya membaca di Kompas tanggal 25 bahwa tahun ini, tahun 2015 di Jawa Tengah ini menjadi juara umum dalam perolehan medali SINS, Olimpiade SINS, yaitu 24 medali emas, 26 medali perak, dan 34 medali perunggu. Tadi Pak Asisten mengatakan bahwa ada 4 perwakilan yang akan mengikuti lomba internasional, Pak ya. Kemudian ada pramuka yang akan dikirim ke Jepang. Berarti Jawa Tengah ini hebat, tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, LSS ini nanti penilaiannya ada 2 macam Bapak Ibu. Yang pertama adalah best performance, yaitu sekolah-sekolah yang memiliki sarana yang lengkap. Ya, misalnya tadi sudah kita lihat bersama tempat cuci tangan ada, perpus-perpusnya di situ, bukunya lengkap, di UKS obatnya segala macam semuanya lengkap. Nanti akan dinilai oleh tim kami di sini selama 1 hari ini dan besok di SMA. Itu akan dilihat. Kalau semuanya lengkap, semuanya mendukung, insya Allah bisa menjadi juara best performance. Ya. Kemudian yang penilaian yang kedua yaitu best achievement, yaitu penilaian yang sekolah di mana walaupun kondisi sarananya tidak begitu lengkap seperti yang tadi, tapi berusaha untuk dilengkapi. Dilengkapi dengan segala usaha yang sangat maksimal, maka dia bisa memenuhi semuanya. Maka ini adalah pencapaian, maka disebut penilaian best achievement. Bapak Ibu, nanti di penilaian ini tidak ada juara harapan, sudah 2 tahun, jadi langsung nanti diambil juara 1, 2, 3. Para juara ini nanti akan dipanggil ke Jakarta, akan mengikuti upacara 17 Agustus bersama Bapak Presiden. Yang kedua akan mengikuti audiensi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Itu nanti dengan jadwal diatur sedemikian rupa. Maka harapan kami SD ini nanti bisa menjadi benchmark atau menjadi patokan bagi sekolah-sekolah lain. Tidak saja diharapkan untuk lokal sekolah yang ada di sini di Banyumas, tapi bisa juga dari Jawa Tengah sekolah lainnya, bisa nasional bahkan internasional. Saya bangga dengan lukisan-lukisan yang ada di situ, katanya itu adalah dilukis sendiri, luar biasa. Yang mudah-mudahan itu bisa nanti terus dipertahankan, kemudian tanaman-tanaman bisa diperbanyak, jenis-jenis obat dan lain sebagainya. Bapak Ibu, nanti kami akan melakukan ada dua instrumen yang akan kami nilai. Pertama adalah instrumen yang ditujukan kepada kepala sekolah ya. Nanti mohon bantuannya Bapak Kepala Sekolah ya,
untuk diisi, didampingi siapa gitu yang bisa membantu untuk menyampaikan data kepada kami. Kemudian yang kedua adalah instrumen berupa observasi. Jadi nanti akan dilihat ruang kepala sekolah berapa ukurannya, kemudian ada tempat sampahnya atau tidak, ada jentik-jentik nyamuk atau tidak, ruang gurunya juga demikian, kemudian ruang kelasnya juga demikian, dan nanti akan dilihat seluruhnya tercantum di dalam instrumen itu semuanya. Maka kami nanti mohon didampingi untuk memberikan informasi-informasi itu. Sekiranya kita ingin selalu langsung bekerja, mungkin tidak bijaksana kalau saya terlalu panjang lebar. Namun sebelum kita terjun ke penilaian, akan kami perkenalkan terlebih dahulu kawan-kawan kami. Ya. Yang pertama adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi. Ya. Dari Dinas Pendidikan Provinsi, mana Pak? Rombongan. Ya. Nah, itu Bapak Zainal Abid. Ya. Bapak Zainal Abidin ya, dari Provinsi Pembina Tingkat Provinsi. Kemudian Bapak Heri, ya masih di luar. Pokoknya ada tim dari Dinas Pendidikan Provinsi selaku pembina UKS di Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian dinas dari pusat ada yang bisa hadir hanya 3 kementerian. Bapak mohon maaf, Kementerian Dalam Negeri tidak bisa hadir. Yaitu yang pertama dari Kementerian Kesehatan Bapak Warno. Nah ini Bapak Warno beliau. Ya. Bapak Warno ini dari Wonogiri ya. Wonogiri itu terkenal batunya red oval fire ya. Ya. Jadi nanti kalau di Banyumas ini ada kelawing ya, masih kalah sama red oval fire. Nanti bisa dibandingkan. Tapi sini yang menang Pancawarna ya. Ya. Kemudian yang kedua dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Abdurrahman ya. Ini beliau ini Pak nanti yang akan mengumpulkan instrumen dan bersama-sama untuk mengolah seluruh data kepada beliau nanti yang akan Kemudian Ibu Endang Purni, ya inilah Ibu kita dari Kementerian Kesehatan ya. Nanti karena backgroundnya ini adalah dokter ya, jadi nanti bisa dilihat dari segala sisi, mungkin dari obatnya, dari alat-alat kesehatannya bisa dilihat di sana secara lebih detail. Kemudian saya Suyadi, katanya Suyadi itu kata atasan saya itu artinya orang yang memperoleh hidayah. Gitu. Ada yang namanya Suyadi sini Pak. Ya saya sendiri. Wah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu memperoleh hidayah. Ya. Biasa dipanggil Yati, Pak. Jadi kalau ketemu di jalan kita bisa saling bertegur sapa, bisa saling menawari gedung goreng. Ya. Kemudian satu lagi yaitu Bapak Riput Irianto. Ya, ini Bapak Riput Irianto ini dari Kementerian Agama. Ya. Mohon maaf sekali lagi tadi dari Kementerian Dalam Negeri tidak bisa hadir karena ada reorganisasi. Ternyata itu akan berdampak kepada tugas-tugas ya. Di mana-mana saat ini seluruh kementerian baru ada reorganisasi. Termasuk di kementerian kami Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi masuk ke Menristek ya. Semuanya berubah dan ini yang SD ini masuk Direktorat Pendidikan Dasar, nanti akan digabung lagi menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Dikdasmen ya. Jadi di pusat itu hanya rujuk cerai ya. Padahal itu nggak terlalu penting menurut saya ya. SMA jadi SMU ya. Sekolah menengah atas itu SMA, kalau SMU sekolah menengah ke atas ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu, saya tidak terlalu panjang lebar yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila kami ini suka bercanda Bapak Wakil Bupati. Jadi untuk rileks saja, mudah-mudahan kita tidak terlalu tegang dan kita langsung akan melakukan penilaian ya. Mohon dibantu. Mungkin pertama kali yang kami lihat adalah ruang kepala sekolah, kemudian yang kedua ruang guru, kemudian tempat ibadah ya. Kemudian kami mohon disiapkan 10 siswa untuk menjawab pertanyaan kelas 5, kelas 6 saja. Nanti kalau menjawab pertanyaan kelas 1, kelas 2 takutnya nalarnya belum nyampe ya. Ya, kelas 6 juga bisa, kelas 6 saja.
Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya paparan oleh Kepala SD Negeri Kedondong Kecamatan Sokaraja yang kami hormati Bapak Selamat Riyadi SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu tim penilai lomba sekolah sehat tingkat nasional yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati Banyumas beserta Ibu yang saya hormati, Ibu istri Bupati Banyumas, beliau Ibu Erna Ahmad Hussein yang saya hormati selaku Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Asek Bang Kesra Kabupaten Banyumas yang saya hormati, Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 2 Kabupaten Banyumas yang saya hormati, Bapak Ketua Komisi D beserta anggotanya yang saya hormati, Bapak-bapak Kepala SKPD, Kepala Bidang, Kepala Seksi yang saya hormati, Bapak-bapak Muspika Kecamatan Sokaraja yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala UPK se-ex Kabupaten Sokaraja yang saya hormati beserta Koordinator Kepala UPK Kabupaten Banyumas. Tidak lupa kepada Bapak Ibu pengawas, Kepala Sekolah SMU, SMK, SMP, SD, TK, dan PAUD yang saya hormati pula. Bapak-bapak kepala desa se-Kecamatan Sokaraja, para perangkat desa yang saya hormati, tak lupa kepada Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini atau siang hari ini kita semua bisa berkumpul bersama di ruangan SD Negeri Kedondong dalam rangka pelaksanaan penilaian lomba sekolah sehat tingkat nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami akan menyampaikan selayang pandang atau sekilas info tentang SD Negeri Kedondong. Tadi beliau Bapak Bupati menyebutkan SD Negeri Kedondong 1. Itu ada kekeliruan karena di SD Negeri di Desa Kedondong ini hanya ada satu SD, yaitu SD Negeri Kedondong. Ini berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 421/19/1690/2005 tertanggal 23 Juli 2005. Ini dua SD yang tadinya SD Negeri Kedondong 1 dan 2 digabung menjadi satu dengan nama SD Negeri Kedondong sampai sekarang. Nah, SD Negeri Kedondong ini alhamdulillah terakreditasi A. Alamat ada yang mengatakan alamat itu menggunakan desa, yaitu Kedondong RT 4 RW 2. Kalau dalam surat kop Jalan Kedondong Ledu, dengan jumlah siswa 324, laki-laki 159, perempuan 165. Jumlah rombel 12, dengan luas lahan yang kita punya adalah 3.594,145 meter persegi. Nah, data siswa SD Negeri Kedondong 3 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut, yaitu 313, 322, 324. Jadi posisi untuk jumlah siswa sekarang adalah 324. Dengan jumlah tenaga guru itu
19, 7 laki-laki, 12 perempuan, dan jumlah tenaga kependidikannya adalah 2. Ini adalah personel atau nama-nama guru SD Negeri Kedondong. Keadaan ruang bangunan SD Negeri Kedondong ini yang lain itu baik, hanya satu yang rusak, yaitu rumah kepala sekolah, itu rumah dinas. Ini akan kita ajukan penghapusan untuk bisa dibangun gedung yang lain. Nah, ini adalah guru-guru SD Negeri Kedondong. Untuk visi, SD Negeri Kedondong unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berdasarkan iman dan takwa, serta berwawasan lingkungan. Misi yang pertama, usahakan tempat belajar mengajar yang aman dan nyaman. Yang kedua, mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, hijau, dan indah. Ini yang sangat terkait dengan pelaksanaan kegiatan hari ini. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa yang tinggi dan kedisiplinan yang mantap serta berkualitas. Tempat menyediakan sarana dan prasarana belajar yang sehat dan bebas polusi untuk menunjang kelancaran belajar mengajar di sekolah. Kelima, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Keenam, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kelestarian lingkungan kepada seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, mendorong lulusan yang berkualitas, berprestasi, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, filosofi guru, yaitu tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa SD Kedondong dalam mencapai visi itu adalah falsafah, yaitu menggunakan pakaian seragam. Di antaranya adalah topi, yaitu tanggap, orientasi ke depan, profesional, dan integritas. Untuk siswa adalah tekun, optimis, pintar, insya Allah intelek bertambah atau meningkat. Yang kedua adalah dasi. Untuk guru adalah disiplin, akuntabel atau dapat dipercaya, sportif, taat aturan, intelijensi emosi yang bagus. Untuk siswa itu adalah kalau gurunya mempunyai sikap seperti ini, insya Allah damai, aman, senang, dan di sekolah insya Allah terasa indah. Yang berikut adalah baju. Untuk guru, B-nya berwawasan luas, A amanah dan kasih sayang, J-nya jujur dan transparan, U-nya adalah ulet dan pantang menyerah. Insya Allah andai kata gurunya mempunyai sikap seperti ini, insya Allah anak-anak akan mempunyai jiwa yang baik dan jujur. Anak-anak kita dan guru kita juga wajib mengenakan celana. Artinya ini filosofinya adalah C cekatan, E energi, L lihat dalam strategi pembelajaran, A apresiatif. N-nya adalah naluri yang kuat bagi peserta didik, A antusias terhadap perkembangan kompetensi diri. Untuk siswa, insya Allah akan cerdas dan terdidik, merasa enjoy di sekolah, insya Allah loyal dan menghargai terhadap guru, akan aktif berkreasi, daya nalar anak pasti akan meningkat, nalaran dan antusias dan perhatian penuh dalam pembelajaran. Roh untuk guru ini mempunyai jiwa rela berkorban demi anak didik, olah pikir, selalu memikirkan bagaimana cara untuk memajukan sekolahnya. K-nya adalah komunikatif. Untuk siswa akan merasa riang dan responsif, insya Allah optimal hasil yang dicapai, kreatif siswa juga akan tumbuh. Sepatu untuk guru harus siap setiap saat melaksanakan tugas. Emansipasi atau menghargai persamaan hak. P-nya pribadi yang berjiwa sosial. A-nya agamis. T tali silaturahmi di antara kita harus selalu terjalin. Up to date artinya selalu mengikuti perkembangan zaman, hal-hal yang baru. Insya Allah
siswa itu akan bertakwa, artinya selalu patuh terhadap Tuhan. Ini adalah filosofi daripada tenaga guru, karyawan, serta siswa untuk mencapai visi yang kita canangkan. Ini adalah daerah lokasi SD Dondong, yaitu sebelah barat. Itu kita bangun, atau itu kelas 1A, 1B, 2A, 2B. Untuk sebelah utara 3A, 3B, 4B, 4A. Terus ruang kantor guru, ruang kepala sekolah. Sebelah timurnya adalah kelas 5A, kelas 5B. Terus sebelah selatannya ruang UKS. Dan untuk sebelah selatan ini adalah ruang kelas 6A dan ruang kelas 6B. Sebelah barat ruangan ini adalah BP dan perpustakaan. Ini untuk pemanfaatan tanah. Pemanfaatan tanah yang seluas 3.594,145 kita manfaatkan, diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu untuk halaman upacara dan untuk olahraga. Nah, ini untuk bermain. Jadi setiap hari begitu anak datang biasa sambil main sundamanda, ya, anak-anak itu boleh dikata ya sudah berolahraga gitu. Ini anak-anak kelas 1 senang sekali ini. Sudah pulang sekolah biasanya nggak mau pulang, langsung ke rumah. Ya, ini senam pagi yang biasa kita laksanakan hari Rabu dan hari Sabtu. Ini greenhouse kita adakan di sebelah timur sana, yaitu sebelah utara musola. Ini isi greenhouse, ini penjaga yang sangat kreatif. Jadi semua produk yang ada di SD ini termasuk hasil karya beliau. Ini sedang panen kacang Pak kemarin, yaitu setelah pelaksanaan lomba tingkat provinsi. Insya Allah. Nah, ini anak-anak sedang membersihkan. Nah, sekarang ini taman Pak. Taman sekolah kita bangun dalam jangka waktu 3 tahun. Insya Allah ini adalah taman di depan kelas 4A, kelas 4B. Ini di pojokan sana. Ini di sebelah timur kelas 6A. Ini ibu guru sedang mixing. Ya, itu di sebelah barat perpustakaan. Ya, di panorama Gunung Selamat. Wah, ini kepala sekolahnya. Sikap sempurna. Ya, ini Ibu Indah sedang berpuasa, yaitu di Bukenville. Nah, ini taman sekolah yang kita miliki, ini di ujung barat sana, yaitu dekat WC. Ini taman sekolah kita punya banyak Pak. Ini untuk apotek gedok. Apotek gedok itu di sebelah barat sana. Kolam ikan, alhamdulillah kita punya kolam ikan walaupun itu kecil, tapi termasuk sebagai tempat rekreasi, itu berada di belakang kantor kepala sekolah. Ini di depan ruang guru. Ini untuk ruang sirkulasi hijau, supaya istilahnya mata kita nggak terlalu pedas melihat bangunan-bangunan. Jadi ini kita tanami pohon markisa. Ini ruang keterampilan, kita punya ruang khusus untuk keterampilan siswa. Jadi jika dalam pembelajaran SBK itu gores-menggores langsung kita pusatkan di satu tempat. Jadi mejanya itu tidak banyak tergores oleh silet atau pisau. Ini anak-anak sedang melaksanakan kegiatan, yaitu keterampilan, ada batik dan lain sebagainya. Untuk tempat parkir ini berada di belakang kelas 4B. Ini kantin sekolah, alhamdulillah kita juga punya kantin sekolah, namanya Mari Berbagi, singkatan makanan ringan, bersih, dan banyak gizi. Di satu sisi kita istilahnya mengingatkan kepada anak supaya istilahnya jangan kolon lah bahasa Banyumasnya.
Ini anak-anak, ini tempat pengolahan sampah berada di pojokan. Jadi kita punya 3 tempat khusus untuk daun, kertas, dan plastik. Nah ini dari daun plastik yang ada di situ kita manfaatkan, kita buat yaitu bahan bakar. Itu hasilnya. Nah ini anak-anak sedang mengisi biopori untuk menambah memupuk tanaman. Kita punya 36 lubang biopori tersebar di area sekolah. 36 biopori. Ini anak-anak sudah biasa meletakkan sampah sesuai dengan jenisnya. Kita mempunyai lebih dari 60 tempat sampah, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Laboratorium, alhamdulillah kita juga punya ruang tersendiri walaupun kecil, jadi tidak berserakan di dalam kelas. Ya walaupun SD ya kita punya tempat sendiri. Nah ini kandang saka, khususnya unggas. Kita taruh di sebelah toga sana. Ini berisi unggas dari ayam dan beraneka macam burung. Ini semua sumbangan dari warga masyarakat. Ada burung parkit, ada burung perkutut, ada tekukur, ada manyar dan lain sebagainya. Ini peran serta masyarakat Pak Bu. Alhamdulillah, syukurlah bahwa peran serta masyarakat Kedondong walaupun notabene dulu itu terkategori desa IDT, tapi luar biasa Pak. Luar biasa. Karena apa? Tanpa kita komando, tanpa kita suruh, kita menginformasikan bahwa umpama Bapak berkenan bisa lihat lihat jalan-jalan di Kedondong bersih. Betul. Nah ini ketua komitenya, ini sebagai mitra saya, beliau itu juga seorang kepala sekolah, yaitu di Kecamatan Kembaran. Alhamdulillah kepala sekolah dan kepala sekolah sehingga sering gatok. Rembukan apa-apa kepenak. Nah ini pun yang menjembatani sekolah, karena sekolah itu dalam melaksanakan suatu kegiatan peningkatan tentang LSS dan masalah PHBS. Ini sebagian hanya mengalokasikan dana pos, tapi lebih besar adalah dana infak. Artinya dijembatani oleh beliau Bapak Haryanto CS, sekolah Kedondong itu berinfak setiap hari, yaitu ikhlas. Artinya punya sin 100 perak ditaruh di blok atau kaleng. Jadi alhamdulillah setiap bulan tidak kurang dari 1 juta, tidak kurang dari 1.500.000 terkumpul. Itu keikhlasan sehingga kita bisa membangun seperti ini, membiayai seperti ini karena peran serta masyarakat luar biasa. Ini adalah nah sekarang mengenai program pengembangan diri siswa Pak. Saya untuk mengembangkan potensi yang ada, kita adakan suatu kegiatan rutin sekolah, kita tumbuhkan kegiatan keteladanan dan kegiatan pengkondisian. Untuk kegiatan rutin sekolah, ini program pengembangan diri siswa yang jelas. Yang pertama, upacara. Kita adakan setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Ini rutin. Yang kedua, perilaku hidup bersih. Ini sholat berjamaah. Kalau sholat zuhur itu kita jadwal hari Senin sampai Sabtu, karena musolanya itu masih ya ukurannya segitu sehingga hanya bisa menampung untuk 1 kelas. Jadi ini secara berurut dari Senin sampai Sabtu kita jadwal untuk sholat berjamaah. Nah, jadi urutan karena nggak nampung sih kalau ini doa sebelum dan sesudah pelajaran, mengucap salam, insya Allah ini sudah menjadi kebiasaan. Nah ini untuk program pengembangan diri tentang keteladanan. Yang pertama, berpakaian rapi.
Yang kedua, datang tepat waktu. Anak-anak yang datang supaya menunjukkan jam kedatangan walaupun tidak dikontrol oleh guru, itu si A si B-nya itu jam berapa berangkat di sini supaya memutar jam. Ini bekerja keras artinya membantu. Inilah tenaga Pak penjaga ini sedang membuat biopori dibantu oleh siswa. Ya, melas. Nah ini kasih sayang, duduk-duduk. Kita juga punya tempat istilahnya bangku santai sebanyak 10, yaitu untuk duduk-duduk istirahat siswa. Nah ini dimotori oleh yang ini pertama kali adanya permainan seperti ini, dicontohi oleh gurunya. Ini adalah Ibu Supri, yaitu beliau guru istri penjaga, sama-sama kerja di sini. Jadi setiap hari ini alhamdulillah, nah ini menjaga kebersihan, jadi sudah rutinitas kegiatannya. Ini untuk pengkondisian, yaitu kebersihan MCK guru maupun peserta didik wajib, sehingga kita buat petugas-petugas yang terkait dengan masalah ini. Jadi setiap hari kita kontrol. Ini sedang mencukur tanaman pucuk merah. Iya, ini dicukur setiap 2 minggu sekali, Bu, sehingga bisa membentuk seperti kerucut itu. Itu ditanam tanggal 19 Mei 2012, 1 minggu setelah saya pindah ke sini. Iya. Nah, ini budaya sekolah yang kita terapkan. Pertama keramahan, mongsa omong, ya. Ini toleransi, kerjasama, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, tanggung jawab, kepemimpinan dan kemandirian. Ini untuk keramahan. Setiap pagi datang, anak disambut oleh Bapak Ibu Guru yang piket, karena kita jatah setiap hari itu yang datang lebih awal harus 4 guru. Jadi jangan sampai pada berdiri kalau tidak dijadwal itu aso-asoan. Nah ini keramahan anak ini di kantin. Ngerti kancanan jarak waktu kaboten dibantu. Ini kepedulian sosial, ini infak, ini mengumpulkan zakat fitrah, ini bantuan dari pemerintah BSM, kepedulian lingkungan, ini setiap Jumat wajib, jadi datang sebelum jam 6:30 untuk bersih-bersih lingkungan. Ya, sebelum jam 7 anak dan guru wajib sudah standby di sekolah. Ini kerja bakti membersihkan lapangan, karena lapangan olahraganya itu banyak. Karena menurut ini partai rasa kebangsaan. Beliau kemarin kemarin dulu Pak, iya itu jadi inspektur upacara di sini, alhamdulillah. Masuk ke Pak Sama. Ini rasa tanggung jawab pramukaan. Sedang menanam di kebun. Ini sedang ceramah Pak Mangsud namanya, itu di musola. Nah ini prestasi yang diraih dalam 3 tahun terakhir, 4 tahun. Maaf, itu 2011, 2012, 17 kejuaraan, 2012, 2013, 30 kejuaraan, 2013, 2014, 28 kejuaraan, dan tahun sekarang baru 23 kejuaraan. Mudah-mudahan nanti tambah 1. Nah ini untuk moto UKS Negeri Kedondong, betul tadi yang telah disampaikan beliau Bapak Wakil Bupati, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Visi ini tercipta sekolah yang sehat untuk membentuk manusia yang bermutu.
Adapun misinya memberikan pengetahuan tentang ilmu kesehatan termasuk cara hidup sehat dan teratur. 2. Menumbuhkan sikap positif terhadap prinsip hidup sehat. 3. Menciptakan daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar, narkoba, arus informasi, dan gaya hidup yang tidak sehat. 4. Mewujudkan sekolah sehat dan berprestasi. Nah, ini trias UKS yang kita laksanakan, sama yaitu melaksanakan pendidikan kesehatan di sekolah, menyelenggarakan pelayanan kesehatan di sekolah, menciptakan lingkungan kehidupan, lingkungan hidup maksudnya di sekolah yang sehat. Nah, untuk pendidikan kesehatan ini melalui 2 kegiatan, yaitu kegiatan co-kurikuler, yaitu sesuai dengan kurikulum yang berlaku, ini melalui pendidikan kesehatan jasmani, ya, yaitu olahraga. Kalau ekstrakurikuler ini maaf ini agak. Nah, ini kegiatan ekstrakurikuler ini melalui bimbingan PHPS, ceramah diskusi, kebersihan antar kelas, pihak wisata sekolah, kantin sehat, kebun sekolah. Ini kita ingin anak-anak kita itu sehat, kita fasilitasi yaitu area-area atau lapangan-lapangan yang terkait dengan masalah itu. Ada lapangan sepak takraw dan alhamdulillah beberapa tahun ini Kedodong juga selalu jadi juara 1 sepak takraw. Nah, sebelahnya itu bulu tangkis, ada basket, ada tenis meja. Nah, ini praktek membuat toga yaitu kunir dari bahan baku kunir. Nah, ini ceramah diskusi. Ini kebersihan antar kelas biasa dilakukan. Anak-anaknya aku gurunya tidak ketinggalan. Ini wisata. Jadi kita anak-anak juga setiap tahun kita programkan untuk wisata, walaupun itu ke Uwakung atau ke mana kita harus. Nah, ini kemarin itu di Prambanan. Nah, ini kantin sehat. Ini tanaman hidroponik juga ada. Ini sedang menanam tanaman di kebun. Nah, ini di samping itu juga kita melaksanakan kerjasama yaitu dengan dinas kesehatan atau lembaga yang terkait dengan kesehatan. Di antaranya dengan Puskesmas, ini dengan Komite Khusus Masalah Pembiayaan, MOU dengan Rumah Sakit Gigi kemarin baru kita laksanakan, yaitu khususnya dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Gigi Mulut. Terus dengan Yakpernas, terus ini dengan PKK Kabupaten Banyumas kemarin pencanangan cuci tangan pakai sabun dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia juga dipusatkan di sini. Alhamdulillah ini PHPS dari 8 indikator ini semua sudah kita laksanakan. Ini untuk mencuci tangan dengan air bersih kita mempunyai 29 titik keran, Pak. Jadi andai kata mau menggali tanah di lingkungan SD Kedondong, saya wanti-wanti hati-hati mau nyacak perawon. Ini 29. Lah ini semuanya. Yang punya tim di foto juga, Pak. Laporan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dodong, yes. Dodong, yes. Aman, udah tuh, Dek. Aman, udah tuh, Dek. Aku udah nggak udah. Kalau masuk, kalau Bu Esti, kalau Bu Esti. Oh, si mau lari kantor ya, Ben ya.
Mau yang lain pada menjalan anak-anak gue kok. Tarik-tarik.